Bacaan firman Tuhan dari surat 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu membaca merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas yang kita renungkan bersama dari 1 Korintus 9 ayat 23 yang demikian. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Judul renungan kita, Pewartaan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak mengenal C.L. Cullen? Dia adalah seorang Kristen awam yang kiprahnya dalam pemberitaan Injil Kristus mewarnai keberadaan GKJW hingga saat ini. Dalam upayanya memberitakan Injil di Jawa Timur, Cullen memberi perhatian penuh pada budaya setempat. Dia menyelami dan menghargai budaya Jawa yang dihidupi oleh masyarakat Jawa. Ini tergambar dari pola berteologinya yang tetap berpijak pada kebiasaan-kebiasaan budaya Jawa. Bahkan ketika orang-orang tersebut telah menerima baptisan, mereka tetap diperbolehkan memakai sarung, kebaya, memainkan wayang dan gamelan, serta lain sebagainya. Sebab baginya, perubahan hati dan tindakan sebagai wujud penghayatan iman Kristiani menjadi hal yang mendasar. Saudara-saudara, Rasul Paulus pun sungguh cakap dalam memberitakan Injil. Pesan Injil dapat sampai dengan efektif kepada semua golongan penerimanya. Sebab dalam pewartaan Injil yang dilakukannya, Paulus tidak melepaskan begitu saja konteks kehidupan dari para penerima Injil. Dalam ayat 20-22 terlihat jika Paulus rela menjadi seperti orang-orang yang hendak dijangkaunya. Hal ini menegaskan bahwa Paulus memiliki pendirian yang tegas dalam menentukan batasan, yakni tidak melanggar ajaran Tuhan Yesus. Pemberitaan Injil yang dibawa Paulus masuk melalui kebiasaan dan kebudayaan mereka sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, metode pewartaan Injil C.L. Cullen ini maupun Paulus dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kebiasaan-kebiasaan yang ada, aktivitas sehari-hari, tradisi lokal, permainan tradisional, hingga dari pengalaman kehidupan seseorang, kita dapat mewartakan Injil. Pesan Injil dalam Alkitab dapat diberitakan secara kreatif dan lugas. Sebab Injil Tuhan merengkuh segala zaman dalam rupa-rupa kehidupan manusia. Menjadi tugas kita untuk terus mewartakan Injil Tuhan, agar semua orang mendengar kabar sukacita dan keselamatan dari Tuhan Allah. Pada akhirnya mereka mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Mari dengan penuh sukacita kita menjadi pewarta-pewarta Injil Tuhan yang senantiasa mewartakan kasih dan karya Sang Kristus di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.